podcast tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot pastinya. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai, saling berbagi cerita, dan juga membahas berbagai pengalaman menarik dan seru untuk didengar. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang kelas 12 yang akan mau lulus ya. Nah, karena sebentar lagi juga kelas 12 bakal out dari sekolah ini. Ya, kita nggak cuma berbagi dari sudut pandang siswanya, tapi dari gurunya juga. Nah, makanya kali ini kita hari ini ya sudah hadir narasumber bersama kita yang pastinya sangat mengenal kita, angkatan kita dari kelas 10 sampai akhir kelas 12. Iya, betul. Ya, narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan? Iya, kan? Perkenalkan, nama Dani Rabdani Mukti di SMA 9 mengajar pelajaran bahasa Sunda. Oke. Sunda ya guys, sampurasun. Ya, jadi ngomongnya pakai Sunda? Enggak. Nggak mau pakai Sunda? Enggak. Bahasa Sunda, ini narasumber tak ceria. Iya, jangan. Kita guys, kita pakai bahasa Indonesia guys. Wah, panik. Ya lanjut. Iya. Ya, jangan banyak tingkah ya. Iya. Enggak apa-apa. Sebentar. Ya, kan Bapak nemenin kita selama 3 tahun gini ya, dari kelas 10 sampai kelas 12. Ada nggak perubahan yang kelihatan banget itu dari pas kita masuk sekolah ini sampai terus? Perubahan pastinya ada dong. Banyak nggak sih? Mulai dari perubahan fisik, dalam artian fisik berarti ya yang awal-awal masuk masih imut-imut, lucu-lucu. Kalau sekarang Sekarang masih masih tambah imut, tambah lucu. Tapi perubahan yang paling mencolok, perubahan yang ya terlihat dari kedewasaan kalian. Kalau pas masuk itu peralihan dari SMP ke SMA yang masih labil begitu. Kalau sekarang tampaknya sudah semakin dewasa, sudah mengarah ke arah yang ya lebih baik, masa depan yang cerah. Amin. Nah, selama mendampingi angkatan kami ya Pak ya, ada nggak momen atau kejadian tertentu yang paling berkesan gitu di hati Bapak teh gitu? Banyak, 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. 3 tahun Tapi dari kelas 10, ya. 11, 12. Ya, tentunya banyak sekali jika harus dirangkum. Waduh, perlu beberapa episode podcast. Diundang berapa kali nih Bapak nih? Satu kali aja. Satu kali. Ya, berhubung 1 kali yang paling berkesan, gitu, paling ya. mengena. Ya mungkin kebetulan waktu kalian kelas 10 Pak jadi wali kelas di kelas 10, paling itu waktu kegiatan atau acara P5. Iya. P5 itu. Oke. Wali kelas dia ya, Pak? Iya. Wali kelas saya. Ini salah satu siswa yang Ya, dari berbagai kegiatan yang ada gitu selama 3 tahun, apa yang paling kompak banget gitu dari angkatan kita? boleh tidak satu? Boleh. Boleh. Ya yang pertama kalau dari kelas 10 mungkin di acara P5 terutama yang panen karya. Itu luar biasa kompak. Kan waktu kelas 10 mungkin kalian belum terlalu mengenal satu sama lain. Iya. Tapi bisa menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Itu yang pertama, poinnya di situ. Kalau kelas 12 yang kemarin-kemarin ya waktu kalian mengadakan acara foto angkatan. Yearbook. Ya itu ya dari pagi sampai malam persiapan dan luar biasa, walaupun di akhir ya kompaknya mungkin pas kalau babe beresnya lah rada. Terselip ya bahasa Sunda. Bahasa Sunda bentarnya. Ya, aman. Ya itulah kekompakan angkatan ini ya luar biasa. Semoga terus dipertahankan atau mungkin bisa ditingkatkan di lain waktu, walaupun tidak bersama-sama lagi, tapi ya rasa memiliki atau
kekompakan kalian ya diteruskan saja. Oke. Oke. Iya. Nah, selama mengajar kami nih Pak ya, khususnya untuk kelas 12 ini kan gitu, pernah nggak ada hal dari siswa atau siswi yang justru memberikan pelajaran berharga gitu buat Bapak? Khususnya secara pribadi, pelajaran yang bisa diambil ya semangat dan daya juang kalian. Jika ditarik garis ke belakang, ada beberapa siswa yang tadinya tidak berminat ke sekolah ini, Iya. tapi setelah dilalui dan setelah berjalan, seiringnya berjalan waktu, ya, Semakin berkembang ya, gitu, Pak. jadi potensi dia, minat dan bakat dia justru berkembang di SMA 9. Itu pelajaran yang bisa saya khususnya bisa ambil semangat dan daya juang kalian. Oke, cuy. Menurut Bapak gitu, ada gak hal yang membanggakan banget gitu? Ya itu tadi ya, yang membanggakan dari yang bukan apa-apa, dari yang bukan siapa-siapa menjadi Jadi apa-apa. dan menjadi siapa-siapa. Jadi ada beberapa siswa yang masuk ke SMA 9 bukan melalui jalur prestasi, tapi justru bisa berprestasi di SMA 9. Ya, malah bisa tembus ke tingkat nasional. Waktu itu pas kelas 10 ya, Iya. Syahla 6 kelas 10 bisa berkompetisi di tingkat nasional. Dan itu diteruskan oleh adik-adiknya. Ada di generasi berikutnya di cabang kriya kalau tidak salah. Lalu di cabang-cabang yang lain atau di kegiatan-kegiatan yang lain, di event-event yang lain pun banyak Ya. banyak sekali, Banyak Pak. sekali. Luar biasa. Nah, kan sekarang kita udah mau di penghujung acara deh. Untuk karir. Penghujung sekolah nih apa ya, udah mau lulus gitu. Menurut Bapak sebenarnya apa sih arti kelulusan itu? Kelulusan ya kelulusan dalam artian lulus sekolah ya, lulus sekolah berarti kalian sudah menyelesaikan pembelajaran 3 tahun di SMA 9. Tapi secara garis besar untuk belajarnya sendiri bukan berarti tamat belajar ya, karena belajar mah itu sepanjang hayat ya. Iya. Tidak ada kata selesai dalam belajar, tidak ada kata beres atau tamat dalam belajar. Mungkin kelulusan kali ini dalam artian kalian sudah lulus, sudah menyelesaikan pembelajaran di SMA Negeri 9 Tasikmalaya. Sedih tapi nggak apa-apa. Sebelum kita benar-benar lulus itu, menurut Bapak apa yang harus kita persiapkan gitu untuk nanti saat di sini? Yang pertama dan utama yang harus dipersiapkan mentalitas. Jadi apa-apa yang sudah kalian temukan, yang sudah kalian pelajari di SMA 9 itu diterapkan di kemudian hari, diterapkan di masyarakat. Contoh kasusnya seperti aturan tata tertib yang ada di sekolah, mungkin itu bisa berlipat-lipat kali aturan di masyarakat, aturan sosial di tempat kalian nanti berpijak. Jadi mental, di situ mental kalian berperan. Ketika kalian di sekolah sudah menerapkan pola disiplin, maka mental kalian untuk disiplin di masyarakat pun harus tetap dijaga, bisa bertumbuh malah. Gitu ya. Ya. Nah, kalau boleh jujur nih ya Pak ya, menurut Bapak hal apa sih yang masih harus diperbaiki lebih lanjut dari siswa angkatan kita ini gitu? Paling berkesinambungan ya, kontinuitas atau kalau istilah yang sekarang mah flat gitu. Flat. Namanya Apanya? komitmen yang harus dijaga. Nah, atunya istilah nama. Apa? Kontinuitas, berkelanjutan, berkesinambungan, ya pokoknya hal-hal seperti itu lah. Ya, maksudnya seperti ini.
ada fase-fase di mana kalian teh masih labil, masih belum can bulet bilangnya. Nah, udah tuh can bulet teh. Masih belum berpegang teguh, masih kena labil lah, masih kena komitmennya masih belum kokoh. Nah, masih pelin-pelan. Begitu, ketika kalian nanti sudah berada di masyarakat, kalian harus mempunyai pegangan yang kokoh, pegangan yang kuat. Itu yang harus kalian perkokoh lagi, perkuat lagi. Berarti selain mental juga ada pegangan yang kuat gitu ya. Ya, bisa kira seperti itulah. jangan labil lah. Iya, Jangan jangan Punya punya tujuan. punya tujuan yang jelas, arah yang jelas. Hal-hal yang harus dipertahankan atau sikap yang dipertahankan dari sekarang sampai nanti. semangat dong. Ya, oke. Bisa semangat, disiplin, mungkin kita bisa berada di tahap ini karena kedisiplinan. Di antaranya seperti itu. Tanpa disiplin, ya orang lain mungkin masih bermalas-malasan untuk datang ke sekolah, orang lain masih terlambat. Kita tidak melakukan seperti itu suatu kemajuan, itu suatu hal yang luar biasa. Cuma disiplin. Jangan telat, jangan kesiangan. Ya, maaf. Nah, kalau misalkan kan Bapak ngelihat kita angkatan kita kan Ya. mau lulus ya. Sebentar lagi mau lulus gitu. Amin, menurut Jangan Cinta lulus bagusnya. Nah, gimana sih Lulus. perasaan Bapak ketika melihat kita itu gitu? Semua pengajar pasti merasa bangga ketika melihat anak didiknya sukses. Ya, tanpa dipinta pun pasti semua ingin anak didiknya, anak-anaknya sukses. Sukses. Begitupun Bapak, ketika melihat kalian lulus, pasti hal yang pertama dirasakan ikut bahagia. Ikut bahagia lah. Sedih mah hanya beberapa bagian, beberapa persen. Sedih dalam artian ya ada perasaan, wah dulu si A, si B pernah berjaya, dulu si A, si B pernah berprestasi, ya bisa nggak ya menghasilkan siswa-siswi yang seperti itu atau yang lebih baik dari itu. Paling sedihnya seperti itu. Sedih banget. Kalau misalnya kita udah mencapai sesuatu yang kita inginkan gitu di masa depan, apa hal yang pengen Bapak ingat atau kita ingat masa-masa sekolah ini? Kalau kalian sudah lulus, amin. Kalau saya sudah lulus, terus kalian sudah sukses, ya jangan lupa tularkan kepada adik-adik kalian. Ya, tips-tipsnya, cara-caranya, kiat-kiatnya, sharing. Jangan pelit untuk berbagi kesuksesan, berbagi informasi, berbagi ilmu kepada adik-adik kalian. Masuk sekarang, ini adalah adik-adik kalian yang sangat luar biasa akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan generasi atau angkatan ini. Betul. Iya, jangan dilupakan adik-adiknya. Sehingga mereka seperti kalian menyayangi adik-adik sendiri. Kayak ini apa lagi? Nggak boleh gitu. Udah sedih-sedih. Nah, kalau misalkan Bapak bisa menggambarkan angkatan kita dari 3 kata, itu apa? 3 kata, ya kompak ya. Satu ya. kompak, Kompak, yang kedua semangat, semangat, 3 sukses. sukses. Oke. Amin. Mungkin ada pesan atau kesan dari Bapak buat para kelas 12 yang mau lulus ini? Oh, selalu semangat. Pesan-pesan, kesan-kesan untuk angkatan ini, ya intinya sehat selalu, sukses dimanapun kalian berada, apapun nanti kayak profesi atau kegiatan yang akan kalian ikuti, yang akan kalian kembangkan, semoga kesuksesan senantiasa mendampingi di dalam karir kalian. Amin. Sukses. Amin ya Allah. Nah, tadi kan kesan-kesan buat
kelas 12 ya. Kalau sekarang kesan dan pesan buat di podcast ini gitu. First impression Podcast kesan pertama begitu. Ada ekskul yang kalau boleh jujur ya, Mana? ini termasuk cita-cita saya untuk ada podcast di SMA 9. Alhamdulillah, terima kasih sekali yang melalui ekskul jurnalis atau BJS. Ya, kalian telah mewujudkan cita-cita saya. Insya Allah kedepannya kita kembangkan lagi, kita perluas lagi jaringan, kita besarkan lagi SMA 9 melalui di podcast. Amin. Wow, terima kasih banyak Bapak atas cerita, pengalaman dan juga pesan yang Sama-sama. sangat menyentuh hati. Semoga semuanya sehat dan pesan yang tadi disampaikan oleh Bapak bisa berguna buat kita semua yang nonton. Dan kami juga di sini host dan para kru berterima kasih kepada Bapak selama ini sudah mendampingi dan membimbing gitu ya bersama kita kelas 12. Sama-sama. Sehat-sehat ya, sukses selalu. Amin. Terima juga sehat-sehat. Amin. Ya nanti kita kesini baru masih Oh, ingat. nanti mah mereka yang jadi narasumber ya. Terus sebagai host lagi. Bukan sebagai host lagi. Jadi bintang tamu. Gak apa-apa. Ya. Ya, tapi sayangnya kita harus pamit undur diri. Tapi tenang, seperti slogan kita, ngobrol boleh selesai. Tapi cerita harus tetap hidup. Sampai jumpa di Episode selanjutnya. Bye-bye.